Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat uli ketan dengan kelapa serondeng. Ini enak banget teman-teman, gurih dan nagih. Langsung aja yuk. 1 kg beras ketan, kemudian 1 butir kelapa yang sudah dikupas. Siapkan panci, biarkan sampai panas atau mendidih. Lalu masukkan beras ketan yang sudah direndam selama 1 malam ya, kemudian dicuci bersih. Harus direndam supaya nanti hasilnya empuk dan pulen. Ini dikukus beras ketannya aja selama 20 menit. Sambil menunggu beras ketannya 20 menit, sekarang kita siapkan wajan. Masukkan sedikit 1/4 dari 1 butir kelapa, 1/4-nya aja, kemudian disangrai seperti ini. Ini saya mau bikin serundeng kelapa. Diaduk-aduk, gunakan api sedang ke kecil ya teman-teman, jangan sampai gosong. Terus diaduk supaya nanti warnanya rata. Warnanya sudah mulai agak coklat. Nah, setelah seperti ini, kecilkan apinya. Kemudian diaduk lagi sampai semua warnanya coklat. Setelah itu matikan kompornya, lalu masukkan sejumput garam dan gula pasir. Teman-teman, ini gula pasir sesuaikan dengan selera manis ya. Kalau saya pakainya kurang lebih 3 sendok makan. Ini baru 1 sendok makan masuk. Nanti dicoba. Terus diaduk-aduk, biarkan sampai uap panasnya hilang. Kompornya udah mati ya. Setelah dicoba ternyata kurang manis, saya tambahin lagi 1 sendok makan gula pasir. Oh ya teman-teman, untuk kelapa sangrai ini atau serundeng bisa juga dikasih cabai kalau rasanya mau pedas. Sisihkan dahulu, kemudian lanjut dengan ketan yang tadi kita kukus. Setelah 20 menit diangkat, kemudian masukkan sisa kelapa yang tadi ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam. Kemudian diaduk-aduk, biarkan garam dan kelapanya rata ya teman-teman. Ini tanpa menambahkan air ya. Jadi tidak ada air di sini. Setelah rata, dikukus kembali kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Nah, dikukus setelah 30 menit atau sampai matang, diangkat, lalu siapkan wadah. Ini saya pakai kotak yang sudah dialasi dengan daun pisang. Kotaknya ukurannya kurang lebih 20 x 20. Harus dialasi dengan daun pisang ya teman-teman, biar rasa tradisionalnya itu terasa banget. Karena resep ini menggunakan cara tradisional. Setelah itu ditekan-tekan atau ditetel. Kata ibu saya ini ditetel seperti ini sampai halus. Jadi harus panas-panas ya ditekan-tekannya. Kalau masih panas, itu keadaan nasi ketannya ini masih lembek, jadi gampang banget untuk dihaluskan. Begitu juga sebaliknya, kalau udah dingin keras susah ditetel. Kemudian setelah dirasa halus, dirapikan atasnya, lanjut ditutup
dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan dari wadahnya. Kemudian daun pisangnya dilepas ya. Setelah selesai, kemudian siapkan pisau yang sudah dibungkus dengan plastik. 1 dibagi 3 ya kalau saya. Lalu dipotong-potong, sesuaikan saja besarnya dengan selera. Uli ketan ini bisa dihidangkan sebagai makanan selingan ataupun bisa untuk hantaran tetangga, saudara, dan bahkan bisa untuk ide jualan. Sudah selesai, dimakan pakai serundeng. Oh iya teman-teman, ini gulanya tadi saya jadi 3 sendok makan ya, saya tambahin lagi 1 sendok makan. Selain rasa manis, serundeng kelapa ini juga bisa rasa pedas dengan menambahkan cabai dan sedikit bawang putih ataupun bawang merah. Kemudian ditumis, lanjut dimasukkan ke dalam wajan, dicampur dengan kelapanya. Sudah selesai teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan silakan juga follow ke Instagram bersama Estepiani.